Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran OTK Keuangan di kelas 11 OTKP, kita akan membahas mengenai penerimaan anggaran daerah. Berikut pembahasannya. Penerimaan anggaran daerah merupakan bentuk penerimaan yang berasal dari daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah dan sudah disetujui oleh DPRD. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. APBD atau anggaran daerah ini terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Penyusunan anggaran daerah ini menjadi bukti terlaksananya kegiatan desentralisasi keuangan daerah, yakni kemandirian pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah tujuan anggaran daerah. Yang pertama adalah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Yang kedua, membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal. Yang ketiga, menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa. Dan yang keempat, menentukan prioritas belanja pemerintah daerah. Dan terakhir, yang kelima, meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD. Selanjutnya adalah fungsi anggaran daerah. Yang pertama, alokasi. Alokasi berfungsi untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, stabilisasi. Stabilisasi berfungsi untuk memenuhi kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah distribusi. Distribusi berfungsi untuk menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk subsidi, premi, atau dana pensiun. Selain tiga fungsi di atas, anggaran daerah juga berfungsi sebagai otorisasi, yakni pedoman untuk melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, perencanaan sebagai pedoman untuk melakukan rencana kegiatan pada tahun berjalan, serta pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya adalah penerimaan anggaran daerah pada umumnya didasarkan pada beberapa pos, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan daerah, dan yang kedua adalah penerimaan dari pusat. Berikut ini adalah penjelasannya. Penerimaan daerah terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah merupakan jenis penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dan yang kedua, bentuk lain-lain dari PAD yang sah. Berikut merupakan bentuk penerimaan lain-lain PAD yang sah. Yang pertama adalah pinjaman atas kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, yaitu dari jasa giro dan pendapatan bunga. Yang kedua adalah keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya adalah penerimaan dari pusat. Penerimaan selain PAD juga dapat berasal dari pusat. Penerimaan yang berasal dari pusat antara lain yaitu dana perimbangan dan dana bagi hasil. Berikut ini merupakan yang termasuk dalam dana perimbangan. Yang pertama, dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum merupakan jenis dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Umumnya, anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan DAU ini dapat berasal dari keseluruhan anggaran. Yang kedua, dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus merupakan jenis dana alokasi yang sumbernya berasal dari dana anggaran pendapatan belanja negara. Dana alokasi khusus ini memiliki besaran yang lebih besar daripada DAU. Adapun DAK diatur dalam peraturan pemerintah. Dan ketiga adalah dana otonomi khusus atau DOK. Dana otonomi khusus merupakan jenis dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi di suatu daerah. Penerimaan dari pusat selanjutnya adalah dana bagi hasil.
Dana bagi hasil atau dana pembagian hasil ini berasal dari pajak daerah, kemudian dibagikan oleh pusat kepada daerah tersebut. Adapun contoh dana bagi hasil ini yaitu minyak bumi, pertambangan, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, perikanan, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.